Kalian pernah bertanya nggak, bis sleeper dengan rute terjauh itu apa ya? Lalu bus akap dengan tarif termahal di Indonesia itu PO mana? Dan double decker dengan rute terjauh se-Indonesia itu dimiliki oleh PO bus apa ya? Nah, 3 predikat atau paling di Indonesia itu semua diborong oleh bus ini. Yes, yaitu PO Sempatistar, perusahaan otobus asal Aceh yang sangat fenomenal. Kali ini aku akan naik bus rute terjauhnya, yaitu dari Medan ke Jakarta sejauh hampir 2000 km. Dan spesialnya Sempatistar menjalankan unit double deckernya cuy. Sebelum memulai perjalanan kali ini, aku minta tolong ke kalian buat ramein kolom komentar ya, biar komenan buat judi online makin tenggelam. Terima kasih. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding. Perjalanan kali ini sebenarnya merupakan serangkaian dari tripku keliling ASEAN di 5 negara selama kurang lebih 2 minggu, mulai dari Thailand, Laos, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Pengennya sih tak upload belakangan biar urut gitu, cuman aku ngedit trip ASEAN ini jadi gak mood karena di penghujung trip itu yang harusnya seneng jadi kecewa. Tapi gak apa-apa lah, kalau nunggu trip ASEAN untuk tayang video bus ini jadi kelamaan. Ceritanya pas dari trip ASEAN kemarin itu aku pengen langsung pulang ke Indonesia via Surabaya, yang mana dekat dengan rumahku di Blitar, Jawa Timur. Tapi aku dapat kabar kalau Sempatistar double deckernya tuh jalan. Yowes, mumpung kala itu aku lagi ada di Malaysia, yang mana deket banget dengan Medan. Gas aja sekalian. Pagi ini kita sarapan mie Bangladesh bersama 2 warlock. Bukan bang. Iya bang. Awak orang Jawa bang. Ini Mas Rizky. Oh Rizky. Ini aku. Ada kisah mazhab le, gak anu. Jawa bang. Kita sebelumnya mampir dulu di warung apa lagi? Agam Senyum. Duta Agam. Iya bareng Pak Duta Agam ya. Oke, kita makan dulu. Oke, singkat cerita, aku udah check out hotel di siang hari dan sempet jalan-jalan sejenak di sekitaran Medan ini. Buat teman-teman yang tanya, itu Ahmad Wildani sama Mas Rizky ikut nggak? Jawabannya enggak teman-teman, karena dia punya rencana sendiri. Dia jalan naik elf tujuan ke Kabanjahe kalau nggak salah, yang naik di atap gitu loh. Dan sebetulnya aku sempet ingin ikut sih, karena kalau di perhitungan tektokan gitu masih nyandak waktunya, karena bus yang aku naiki itu masih sekitar jam 5 sore. Tapi perhitungan kondisi badanku yang udah capek banget karena 2 mingguan aku jalan muterin ASEAN, mendingan aku gunakan untuk istirahat aja. Dan kayaknya aku tuh lama banget nggak main-main ke Medan. Terakhir ke Medan itu pas naik ALS dari Jember ke Medan kalau nggak salah ya. Itu udah lama banget, terminal Amplas belum dibangun dan sekarang kayaknya kemajuannya udah lumayan ya. Beberapa aku lihat ada bus listrik yang berkeliaran di sekitaran kota Medan. Wah, gokil. Ya. Halo teman-teman semua, selamat sore. Pada sore hari ini aku berada di Medan dan seperti yang kalian lihat di belakang gue ini adalah pool PO Sempatistar. Hari ini aku akan melakukan perjalanan yang cukup panjang dan kayaknya udah lama banget aku gak naik bus jarak jauh gitu.
Yaitu aku akan naik bus Sempati Star ini dari Medan menuju ke Jakarta dengan jarak kurang lebih sekitar 2000 km. Dan yang spesial, bus yang aku naiki adalah bus 2 lantai alias double decker dengan rute sejauh Jakarta Medan atau Medan Jakarta. Ini menjadikan rekor di Indonesia bus double decker yang operasionalnya tuh paling jauh dengan jarak terjauh yaitu sekitar 2000 km. Keberangkatan masih sekitar jam 6 waktu setempat. Sekarang masih jam 5. Tadi barusan muter-muter terus ketemu sama si Wildani. Cuman Wildani nggak ikut ini. Sama Mas Rizky, Wildani itu ke kemana ya tadi? Brastagi kalau nggak salah. Naik elf-elf yang kayak di Bangladesh gitu loh teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam sana. Oke? Kalau kita tarik mundur 7 atau 8 tahun silam, tepatnya di tahun 2017-2018, nama Sempati Star sering banget terdengar di kalangan di pecinta bus seluruh Indonesia. Karena jauh sebelum Malang Jakarta menjadi trendsetter bus premium dan mewah, tepatnya sebelum tol Trans Jawa tersambung ya, rute Banda Aceh Medan ini seakan menjadi kiblatnya bus-bus mewah di Indonesia. Salah satu pemainnya yaitu perusahaan bus asal Aceh ini, yaitu Sempati Star. Oh iya, oke, dari Medan ke Jakarta double decker Jumat, keberangkatannya hari ini Pasar Rebo, sleeper, harganya segini. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih Bang. Mobilnya ada baris kedua ya? Baris kedua ya. Oke, berangkatnya jam 6. tepat ya? Iya. Oke, ya masih lama-laman. Setiap bulan itu tanggal berapa aja Pak kalau dari Medan? Dari Medan dia tanggal 30. Tanggal 30. 30 Tanggal 10 ya. sama tanggal 20. 10 30. Oh, oke. Terus kalau yang dari Jakartanya? Dari Jakarta dia per tanggal 5, 15 sama 25. Oh, itu udah polanya udah seperti itu terus Pak ya? Ya, Dengan jadwal itu pasti double deck yang berangkat. Oh gitu. Oke, siap-siap. Perjalanan kurang lebih 2 hari 3 malam ya. Baik Pak, siap. Untuk pemesanan tiket bus Sempati Star ini aku pakai website pemesanannya. Kalian bisa scan gambar ini atau masuk aja ke websitenya. Untuk pemesanannya cukup mudah, sama kayak bus-bus pada umumnya yang mungkin beberapa kalian juga udah familiar ya, karena sistemnya juga menggunakan dari wrong rate. Nah yang unik nih, tarifnya yaitu dari Medan ke Jakarta di kelas sleeper dihargai Rp1.800.000 untuk 1 kali jalan. Ini menjadikan tiket bus dengan tarif tertinggi se-Indonesia. Wah, nggak kebayang sih ini kalau pas peak season atau lebaran bakal jadi berapa ya. Tapi ngomongin tentang Sempati Star nih, perusahaan otobus yang berdiri sejak tahun 2012 silam ini emang bener-bener menggebrak rute Banda Aceh Medan kala itu. Dan perusahaan ini juga langganan banget beli bus di pameran Gias di unitnya Adi Putro. Salah satunya ya bus yang akan kita naikin nanti. Selain menghadirkan unit-unit premium di zamannya, Sempati Star ini juga menerapkan titik boarding yang nyaman bagi penumpang dikala bus lain masih menggantungkan terminal sebagai titik boardingnya. Kalau zaman sekarang sih udah lazim ya model pool atau garasi yang menyediakan ruang tunggu nyaman. Tapi zaman dulu ini udah tergolong mewah cuy. Ruangan tunggu ber-AC, musola, toiletnya bersih, dan juga ada kedai kopi Aceh dan mie Aceh yang tersedia di pojok loket Sempati Star ini. Dan aku sempat nyoba, rasanya enak banget. Cuman aku lupa harganya berapa. Mungkin kisaran 20 ribuan ya. Iya sih harusnya. Mie Aceh sama teh anget manis ini sebagai ganjel di awal sebelum kita perjalanan panjang, oke? Ini dia teman-teman suasana sore hari di Pool Sempati Star Medan. Ada 5 keberangkatan di sore hari ini. Yang paling ujung ini tujuan ke Banda Aceh. Ini juga, ini Scania K410 unit pameran. Ini juga yang akan kita naikin nanti adalah unit pameran di tahun 2019. Tapi nggak tahu yang ini tuh tahun berapa, aku lupa teman-teman. Yang jelas juga unit pameran. Lalu ini juga Tronton. Nah, Tronton tujuan ke Banda Aceh. Takengon. Ini Takengon tadi aku tanya. Lalu yang sebelah sini yang JB5 tapi spionnya masih JB3, itu dia rutenya ke Pekanbaru.
Tadi juga ada double decker yang baru masuk tujuan ke Pekanbaru. Dan kita akan naik unit spesial ini. Ini adalah unit pameran tahun 2019, Gias 2019. Yang kala itu ini didisplay bareng unitnya Voyager Pandawa 87. Jadi awal dikenalnya selendang geprek yang di atas itu, ya unit ini yang pertama teman-teman. Salah satu yang pertama. Kala itu barengan sama Pandawa 87 yang dia bisa bawa mobil di bawahnya. Nah, ini dia Scania K410 Euro 3, bus dengan tinggi kurang lebih sekitar 4,15. Lalu kita bergeser ke unit sleeper ini teman-teman. Ini adalah sleepernya Sempati Star, satu crash. Dia tujuan ke Pekanbaru. Jadi Pekanbaru tuh setiap hari ada jalan 3. Tronton, lalu yang ini sleeper dan double decker. Nah, untuk barang bagasinya double decker tuh ada di sini. Di atasnya roda belakang. Nah, ini harganya untuk harga sleeper ini tuh kalau nggak salah 700.000 teman-teman per seatnya. Dia sleeper Dreamcoat Jet Bass 3 Mercy 1526 Air Suspension dari karoseri Adi Putro Malang. Langsung aja menuju ke seat sleeper. Wah, ini sleepernya beda cuy. Ini sleepernya kasur. Malah enak, malah empuk. Nah ini sleeper kasur cuy. Ada bantal, ada guling, ada selimut, bed cover. Keren. Sekarang kita lagi ada di lantai 2 nih teman-teman. Ini penumpangnya udah penuh aja nih. Dibagiin kayaknya minuman deh. Jam 17.53 kita berangkat menuju ke Jakarta. Saya tak buka ya biar terang. Nah, enak kan kalau dilihat gini. Dengan harga sleeper 1.800.000 di waktu normal, pasti kalian ketika dengar harga atau tarifnya ini langsung bilang, mendingan pesawat, harga segitu udah dapat Garuda. Nah, tapi tenang dulu teman-teman, nanti aku akan jelasin kenapa kok tiketnya ini harganya mahal banget. Sini bang, video-videoin sini bang. Wah, ya. Wah, kita nunggu nih. Gimana? Sekarang kita lagi ada di seberangnya loket Sempati Star Medan. Nah, bisa ada di sini. Ternyata bus ini tuh harus keluar dulu karena jadwal atau laju parkirnya, tempat parkirnya itu digunakan oleh double decker dengan tujuan ke Pekanbaru. Ini masih nunggu penumpang. Nah, itu. Bus berhenti kurang lebih sekitar 5 menit untuk nungguin penumpang dan langsung lanjut lagi menuju ke arah terminal Medan Amplas. Wah, ini bener-bener aku nostalgia banget ya. Udah lama banget nggak lihat sekitaran kota Medan beserta bus-busnya yang unik-unik dan cakep-cakep. Dan ini juga kebetulan penumpang belakang masih kosong. Kita sedikit ngintip di belakang dan juga di samping ya. Untuk sleeper samping ini sementara masih belum ada penumpangnya, tapi nggak tahu nanti pas di jalan ada penumpang atau enggak, kita belum tahu.
Jam segini tuh kalau di Jawa kayaknya udah gelap ya. Tapi di sini masih maghrib teman-teman. Maghribnya di sini tuh sekitar jam berapa ya? Jam-jam segini lah. Dan ini dia kelas kedua di bus Sempati Star. Mungkin besok ketika pas terang kita akan review lebih detail ya. Yang jelas jadi kursinya 1-2 kayak gini. Ini yang single. Kursinya elektrik, ada bed covernya. Nah ini bisa kita lihat. Semoga aja besok siang masih ada satu seat yang belum ada penumpangnya. Jadi kita bisa review dengan enak teman-teman. Bagian tengah ini ada toilet yang bisa digunakan untuk buang air kecil aja, kan bisa untuk buang air besar. Toilet seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita menuju ke lantai atas. Di lantai atas atau deck 2 ini adalah kelas paling basic dari bus ini. Jadi total ada 3 kelas. Yang pertama tadi kan sleeper seharga 1.800.000. Lalu di belakangnya ada kelas 1-2 tuh bisa dibilang super eksekutif nggak ya? Ya itulah, itu harganya 1.500.000 dan ini harganya dari Medan ke Jakarta 900.000 rupiah. Kursinya ini kursi pameran sih ini teman-teman. Jadi pas digias ya kursinya ini, sampai sekarang pun kursinya kayak gini. Tiap kursi dilengkapi dengan leg rest, reclining seat, dan personal entertainment yang bisa kita setting sendiri. Kita mau nonton apapun bebas. Aku sempet ngitung untuk lantai atas kapasitasnya lumayan banyak loh, 40 seat. Tapi ini nggak terlalu sempit, longgar ya, standar lah kayak bus-bus biasa gitu. Mungkin karena dia menggunakan kursi dari Aldila yang model lama ya, jadi agak ramping sehingga dengan panjang 13,5 meter masih bisa diisi 40 seat leg rest tanpa mentok alias masih longgar. Nah karena ini gelap, aku coba untuk minta footage-nya temanku Mas Adit, hostnya Adi Putro yang beberapa waktu yang lalu juga sempat naik bus ini. Pas aku nyampe lalu trip dari Jakarta ke Medan, dia juga ngikut bus ini. Tampilan ketika kursinya masih kosong alias masih bersih, makanya aku minta footage-nya dia. Karena ketika pas aku masuk di bus waktu di poolnya Medan, itu penumpangnya udah pada naik semua teman-teman, terutama yang depan. Di sebelah kiri kita ini ada bus Halmahera Tronton teman-teman. Ini kayaknya tujuan ke Pekanbaru, kalau nggak ke Dumai. Memang sekarang tuh bus Pekanbaru Medan bener-bener perang nih, udah kayak Malang Jakarta. Pakai tronton-tronton. Oke teman-teman, ini sekarang aku udah berada di kelas sleeper. Sleepernya bus Sempati Star dengan rute dari Medan menuju ke Jakarta. Akhirnya kesampaian juga. Fun fact, ini baru kali pertama aku nyobain naik bus Sempati Star. Dulu ketika aku masih kuliah, aku seneng banget lihat bus ini tuh. Wah, pelopor tronton, mobil premium. Mungkin pelopor di Indonesia salah satunya adalah Sempati Star ini teman-teman ya. Dulu juga sempet jalan double deckernya dari rute Medan ke Jakarta tuh rutin. Terus pasca pandemi dia nggak jalan dan sekarang dijalankan lagi rutin teman-teman. Untuk harga dari sleeper yang aku naiki ini kayaknya menjadi bus dengan tiket termahal yang pernah aku beli deh, yaitu 1.800.000. Harga segitu tuh bukan peak season, bukan waktu lebaran, hari normal. Nggak tahu kalau lebaran harganya berapa ya. Tapi yang jelas aku seneng banget bisa nyobain experience naik bus double decker dari Jakarta ke Medan, yang mana ini merupakan rute paling panjang di Indonesia untuk double decker. Dan untuk sleepernya ini kayaknya bukan sleeper aslinya deh teman-teman ya. Soalnya dulu tuh ketika pas di pameran nggak kayak gini. Kita bisa rebahan 180 derajat. Wah, asli enak banget. Ada guling, ada bantal kayak gini, dan karena ini tuh mentok sampai ke belakang, jadi untuk tinggiku 167
ini tuh aman. Tinggi yang 180 pun kayaknya masih aman deh di sleeper ini. Gak ada isu sempit atau gimana gitu. Dan sebelah sini kan juga kosong, gak ada tempat untuk armrest gitu. Jadi bener-bener lega. Ini kayaknya dibuat 2 orang pun bisa deh. Tapi nggak boleh ya. Tapi emang untuk 1 orang. Tapi misalkan kalau misalkan ibu bawa anak kecil gitu, agak miring gini, sebelah sini dikasih bayi gitu, kayaknya masih bisa. Tapi nggak tahu juga. Mungkin kalau anaknya udah gede juga akan ditarik tiket full teman-teman ya. Di sini juga ada disediakan personal entertainment yang posisinya itu nggak jauh, tapi deket di sini. Jadi kita kalau mau lihat hiburan di sini ada teman-teman, enak, ada film dan sebagainya kayak gitu. 3 hari 2 malam, 2 hari 3 malam teman-teman. Sorry, ini hari Jumat. Insya Allah kita akan nyampe hari Senin. Untuk selimutnya ini dia di apa ya, habis dari laundry gitu teman-teman. Kita buka ya. Saya ingatku dulu tuh Sympathistar adalah bus dengan kursi tebel dan juga dengan selimut yang tebel juga. Karena ini unit pameran, jadi seatnya tadi aku sempat lihat bukan seat khasnya Sympathistar ya, tapi masih tetap nyaman harusnya. Dan ini dia bed covernya teman-teman. Loh, wangi cuy, baru di laundry. Buat yang tanya, harganya mahal banget, 1.800.000. Yo, semua itu ada pasarnya teman-teman. Sekarang tiket pesawat Jakarta Medan mungkin di harga normal 1,5. Ini lebih mahal. Mungkin pangsa pasarnya bus ini tuh nggak full direct. Mungkin juga ada yang turun di Palembang nyambung ke Jakarta lagi, lalu juga ada yang turunnya itu emang bener-bener jauh dari bandara, jadi lebih praktis naik bus gitu. Nah ini sleepernya kayak gini, ini bener-bener empuk, luas banget, senang banget aku. Oh, ini Fajar Rio yang rute Pekanbaru Medan teman-teman. ALS itu di mana bang tempatnya? Depan sini ya? Ya, ini udah lewat SPBU. Di ini Pak Mari, di belakang Makmur itu, belakang ke depan itu. Hah? Oh depan Makmur, depan Makmur. Ya ini ada mobil berhenti ini Mahera, depan Mahera. Depan. Oh ini dia ini. Oh depan ALS. Dia dari loket Mall 2,5. Ini Pekanbaru ya nih bang ya? Ya. Kita nanti berhenti lagi di mana bang? Di sana di lewat Simpang Kawat. Simpang Kawat. Oke baik. Lewat Simpang Kawat lah. Oh ya. 9, 10, 11. Baru Palembang, Jakarta. Saya aku dibilang. Ya. Pekanbaru ini, Pekanbaru. Biasanya jalan kemana nih selain Pekanbaru ini? Ya. Oh berarti keras yang warna kuning tadi bang? Yang warna kuning tadi udah ke Pekanbaru. Pekanbaru ya? Ini mobil Pekanbaru juga. Pekanbaru juga? Tapi ini apa? Hari ini merantau. Hari ini berantau. Ya. Oh, yang ke Aceh masih ada double decker bang? Pakai ini kan? Nah, Nah, jarang. ini. Jarang ya?
Oh. Satu pun nggak ada sewa Pekanbaru. Ini ada yang 3 nih, 3 orang rombongan. Seperti ini. Siapa? Hilang bintangnya. Iya. Sebentar lagi kita akan memasuki Terminal Amplas. Terminalnya Kota Medan yang seperti pada terminal-terminal tipe A pada umumnya di Indonesia, yaitu terminalnya itu berada di pinggiran kota. Kalau di Medan Amplas ini emang menuju ke arah keluar Medan ya, kayak ke Rantau Prapat, arah Pekanbaru, arah Pulau Jawa sekalian juga. Terus sebelah itu lah, sebelah kanan. Saat ini kita udah sampai di Terminal Medan Amplas. Terminalnya baru dan kayaknya tuh terakhir kesini pas mau ke Danau Toba deh teman-teman. Udah lama banget, ternyata masih belum kayak gini. Sekarang udah baru, udah bagus dan menjadi titik keberangkatan beberapa PO bus. Jadi rata-rata kan ngambilnya dari loket atau dari kantornya gitu kan. Muaranya ada di sini sebelum pergi atau meninggalkan Medan menuju ke arah kayak Palembang, kayak Padang, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Nah, ini bus yang aku naik ini sampai ke Pulau Jawa ke Jakarta pakai double decker. Gokil gak tuh? Selain bus yang aku naik ini ada 2 bus. Oh, ini ada Aero nih teman-teman di sini. Ada 2 unit pakai bodi Avante D2. Itu tujuan ke Pekanbaru, ini yang ke Banda Aceh. Ini ternyata juga ada rute ke Banda Aceh teman-teman. Salah satu pendatang baru yang langsung menghadirkan bus mewah di jalur Medan menuju ke Pekanbaru maupun ke Banda Aceh. Karena kalau nggak salah servis makannya juga di dalam di Hotel Bintang 5 kalau nggak salah. Penumpangnya Sempati Star banyak banget teman-teman, asli. Tadi berangkat dari pool aja udah keisi, sini ke setengah ini udah keisi, yang belakang belum. Oh yang bawah tuh udah ada penumpangnya tuh. Ini Aerobus, ganteng banget ya. Bus kalau warna gelap gitu ganteng banget. Tujuan ke Banda Aceh. Sepertinya berangkat. Tulisannya BNA tuh. Yo. Di sebelah sini tuh ada bus listrik. Banyak banget sekarang bus listrik di sini ya. Tadi aku ketika pas jalan tuh dari tempatku menginap sampai ke poolnya Sempati Star itu ada beberapa bus listrik teman-teman. .18.50 kita berangkat meninggalkan Medan Amplas. Oh gini kita nggak masuk tol teman-teman, jadi kita lewat jalur lama karena kan seperti yang kita tahu bus ini kan juga lagi cari penumpang. Hai, Pak, ini udah buruk.